Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau sharing tentang perakitan printer DTF ya, atau yang buat yang lain juga bisa sih, tapi secara sederhana saja gitu. Jadi ini ada satu unit Epson 1390, kondisi masih ori ya kawan-kawan. Masih ori ya. Ini masih ada cartridge originalnya. Ini masih belum di apa-apain ya, masih lengkap semua sih seperti itu. Ini masih ada semua, terus ini juga masih, yang atas ini juga masih fungsi ya, masih bagus semuanya seperti itu. Nah, rencananya ini mau saya bongkar ya. Jadi gimana sih caranya bikin printer DTF yang paling simple gitu, jadi minimal banget lah, tapi sudah bisa dipakai buat kerja seperti itu. Oke, saya mulai ya. Jadi alat yang dipakai cuma obeng aja ya, sama magnet ya. Magnet ini nanti buat ngumpulin baut kayak gitu. Oke, yang pertama kita lepas dulu ya yang baut bagian belakang. Bagian belakang itu ada dua ya kawan-kawan. Jadi di sebelah sini sama yang di sepasangnya di sini sama sih posisinya. Oke, coba saya lepas ya, seperti itu. Oke, sudah. Oke, terus kemudian kita lanjut untuk melepaskan baut yang di depan sini. Ini ada baut ya, ada dua. Ini yang di sini agak susah ya kan. Satu lagi yang di sebelah sini. Jadi kondisinya adalah baut yang bisa dilepas dulu seperti itu. Terus ini dibuka ya, seperti ini dalamnya. Jadi di sini ada dua baut lagi, di sini sama satunya di sini, seperti itu. Satunya. Jadi kira-kira ada baut yang masih belum ini dilepas dulu semuanya. Nah ini ada ya kawan-kawan. Jadi ada dua ya, satu di dalam di sebelah sini, satunya di agak dalam sini. Ini ya, mudah-mudahan kelihatan sih. Seperti ini. Lepas dulu satunya. Nah, ini baut-baut yang dilepaskan sudah, yang kelihatan itu sudah dilepas semua ya kan. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah melepas cover samping ini ya. Jadi samping kanan dan kiri ini ya, seperti itu. Nah, kalau diperhatikan ya, sebentar mau saya ini ya. Nah ini titik lemahnya di sini ya kawan-kawan. Ini sama di sini ya. Ini udah ada kuncian buat lubangnya. Seperti itu. Kalau misalnya bisa tarik pakai tangan, tapi kalau nggak bisa dicongkel aja. Ada tanda panahnya gitu ya? Ada tanda panahnya. Jadi memang
memang dari apa namanya sananya itu sudah di, nah seperti ini ya. Kalau misalnya bisa pakai tangan, tapi kalau nggak bisa pakai apa namanya obeng ini juga bisa, seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah ini agak dimundurkan. Nah ini tadi kan kunci yang di sini. Nah, ini ya kawan-kawan. Jadi apa namanya lockingnya itu modelnya seperti ini. Ini sama belakang ini ya. Ini nempel yang di belakang di sini. Seperti itu. Terus ini knocknya ini ada dua di sini sama di sini. Yang sebelah kanan juga sama sih. Tinggal di apa namanya congkel aja. Kalau bisa pakai tangan, kalau nggak bisa pakai baut ya. Pakai obeng. Nah, seperti ini ya. Jadi memang udah dari Epsonnya itu. Ini kencang banget nih. Wah, kencang banget. Sebentar, biar nggak ada yang patah soalnya. Bang. Nah seperti ini kan. Ini sebenarnya sudah buka ya. Jadi locking yang bawah itu sudah lepas semua sih. Cuma ini yang bagian kiri nih. Ini belum. Nah seperti ini ya. Jadi ada. Jadi kan tadi kan begini ya. Ketika ini sudah lepas seperti ini, dari bawah tuh kayak congkel gini, gerak gitu. Seperti itu ya. Ini kan udah lepas bautnya. Bagian bawah tuh yang sini. Ini tadi kan apa? Ketika gini kan tadi. Nah ini kan udah buka ini di congkel gitu. Sini berarti. Iya, sebentar. Atau saya ulangin aja ya. biar gampang nanti prosesnya. Nah tadi kan seperti ini ya kawan-kawan. Nih ya. Nah seperti ini ya. Masih utuh ya. Nah ini kan ini ya dari bawah ya. Ini congkel. Nah seperti ini ya. Nah ini kan begini kan. Ini nah begitu. Ya. Nah ini dipastikan ya. Jadi yang sering patah tuh untuk teman-teman tuh di sini ya. Ini ya, dua ini ya. Dan ini pun juga kalau saya lihat sih udah kayak memutih ya. Oh ini udah mulai bukan kapuh ya, memutih ya. Jadi memutih itu tandanya itu plastiknya itu udah mulai lelah gitu. Seperti itu. Oke, ini singkirkan dulu. Terus kemudian kita buka ya. Setelah kita buka ini, itu ada baut ini ya, teman-teman. Di sini. Ini. Posisi nggak enak banget nih. Pantesan salah. Sorry tadi belum diputar. Ini satu. Terus di sebelah sana yang tadi itu juga ada satu ya. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya susah ya nggak keangkat ya pakai magnet ya kawan-kawan, biar gampang ambilnya. Oh, ini masih belum bisa juga. Kayak masih nyantol gitu. Padahal ini udah kebuka. Oh udah. Nah ini setelah di sini sudah hilang, di sini ada baut lagi ya. Ini di sini. Oke, ini kita lepas. Terus kemudian untuk yang bagian ini kan ada dua ya kawan-kawan. Jadi pertama adalah di sini, yang kedua di sini. Oke. Jadi yang pertama ini dicongkel dulu ya. Kalau pakai tangan bisa pakai tangan, kalau enggak pakai obeng ya. Jadi yang sebelah sana nggak ada bautnya. Sama, satu-satu kan. Tuh seperti ini ya.
Jadi ini ada tadi ada locknya ya di sini. Nah, Oh, yang kecil itu. ini locknya di sini kayak begitu. Nah, ini dibuka dulu. Nah, sini. Oke, terus kita lanjut ke bagian yang sebelah sini. Satunya. Nah, di sini sama ya kawan-kawan. Nih. Buka. Nah, ini sama ya, ada locknya juga ya. Jadi jangan lupa yang dicongkel tuh yang ini dulu, baru yang di bawah. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus kemudian untuk kabel ini lepas aja ya. Nih. Oh, ini iya bener nih, nggak ada nih biru-birunya. Copot ya. Terus kemudian ini ya, kawan-kawan. Yang untuk apa namanya? Power ya. Ini juga tombol itu. Tombol panel power untuk printer. Ini udah lepas. Oke. Sesudah itu ini kan tadi kan udah dilepas ya. Yang sama gini ya, kawan-kawan. Tuh. Kelihatan nggak? Dari ini maksudnya dari sini aja, dari sini. Jadi ini kan sudah dilepas semua ya. Tinggal ditarik aja sih. Oh, sorry, ini belum dibuka. Nah, ini buka. Nah, ini tarik seperti ini ya. Nah, ini sudah lepas ya. Jadi ini udah bisa dilepas. Terus ini juga udah bisa. Nah, ini kan kawan. Ini ya. Sudah bisa lepas ya. Nih. Terus kemudian lockingnya lagi ada di sebelah belakang ya. Nah, ini sebelah belakangnya. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah ini kelihatan ya. Ini locking ya. Seperti itu ya. Rentan patah juga. Rentan patah juga. Oh, di sini udah patah ini. Ini udah patah ya. Seperti itu. Nah, ini kan udah lepas ya. Tinggal ditarik lagi nih. Tuh. Udah selesai. Udah bisa lepas dulu ya. Oke. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya kawan-kawan. Ini untuk kabelnya ya. Seperti ini. Sebentar ya, saya ambilkan ini dulu ya, apa namanya? Saya benerin dulu ya. Yang ini kan nggak ada buat ininya, apa namanya? Biru-birunya itu ya, biar gampang masuknya. Oh ya, sorry sebelum saya lupa ya. Oh ini. Nah, ini di panel ini kalau saya biasanya tuh saya pindah aja. Jadi nanti casing ini sudah tidak dipakai lah ya. Biar apa? Ketika nanti perawatan printer itu lebih mudah. Soalnya semuanya kelihatan gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini cara lepasnya begini kan. Ini ada locking ya. Ini ada snap fit ya. Itu tinggal di apa namanya? Nah, seperti ini ya. Oke. Dilepas. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti taruh di sini sih. Oke. Sebentar. Ini memang kayaknya ada yang lepas sih. Oke. Kalau saya sih biasanya begini ya. Ini posisinya, nah begini. Ini bagian di sini. Ini nanti di bagian sini. Nah, kalau diperhatikan tuh seperti ini ya. Jadi ini ada knock ya. Jadi masangnya itu di antara tengah-tengahnya ya. Seperti ini. Terus kemudian ini kita tutup dulu ya. Jadi biar nanti kalau apa namanya, buka tutup biar nggak kena gitu kan. Seperti itu. Buat ngepasin gitu. Ngepasin aja. Nah, seperti ini. Terus ini bisa nggak ya ini semua? Karena mana? Hah? Sudah. Oke. Nah, ini ya. Biasanya kalau yang masih bagus tuh ada biru-birunya seperti ini. Jadi biar kadang nggak biru sih ya. Iya, maksudnya kayak Mika gitu sih. Iya, cuma kalau di Epson tuh biasanya biru seperti ini ya. Ini saya pasang dulu. Jadi buat teman-teman nih yang mikanya sudah
copot ya, itu bisa dipasang lagi ya, tinggal pakai double tape aja sih, seperti itu, gampang nih, dan nggak usah ini ya, nggak usah bagus-bagus, yang penting bisa ketempel aja udah cukup, seperti itu. Nah ini ya. Terus ditempelin di belakang ya, ya di belakang sini. Nah oke. Ini tadi copot berarti, pantesan nggak ada gitu. Nah ini terus nah ini dilepas dulu nggak apa ya, jadi ini kan ada kayak apa namanya, ada kayak lakban gitu, apa namanya, double tape gitu ya, seperti itu nih. Nah ini seperti ini dilepas aja, terus kita pasangkan di bener, pasangkan di sini. Nah ini agak susah nambah, coba lagi ya, biar gampang seperti ini. Oke, lepas. Sebentar, harusnya. Sorry, tolong. Oke. Nih. Tuh. Jadi kalau nggak teliti itu ini agak-agak susah ya kan kawan. Jadi diusahakan untuk kabelnya itu masih bagus ya. Ini udah agak jelek kayaknya. Udah pernah dibongkar ini berarti. Oke, bisa. Oke, nah ini udah, seperti itu ya. Oke, sudah nempel. Nggak bisa. Bentar kita pause dulu ya. Lanjutkan. Oke, dilanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi tadi mohon maaf ada kesalahannya. Jadi kabel fleksibelnya itu terkelupas ya. Jadi tadi kita ngelupas dulu kabel fleksibel. Dan ini sudah oke, sudah terpasang. Terus ini kabel power ya. Oh tadi belum coba ini. Oke, nyalain ya. Nah ini langsung nyala. Lupa tadi nggak dimatikan. Nah ini kalau headnya sudah di tengah, langsung kita cabut ya. Jadi perhatikan ya, ini ya, perhatikan aja. Ini ya. Nah ini cabut aja. Nah seperti itu. Oke. Nah ini sudah lolos ya untuk kondisi headnya. Seperti itu. Terus, nah ini dia. Jadi bentar. Mungkin dari mana? Nah, jadi gini teman-teman. Di sini ada beberapa baut ya. Ini depan ini ada beberapa sih. Ini juga. Terus ini ya. Oke ya. Ini coba saya buka dulu ya dari yang di sini ya. Ini yang benar-benar berat ya. Pakai obeng yang lebih gede kali. Apa? Masih bisa. Nih satu. Terus ini. Nah, jadi ini itu adalah cara paling simple ya untuk mengubah printer itu jadi DTF. Nah ini teman-teman, ini dilepas ya. Nah ini. Itu kuncian sama mana sih? Nah di sini. Nah ini ada frame ya. Jadi ini nanti kalau sudah pegang kelihatan kok nanti apa bagian mana yang harus kunci gitu-gitu kelihatan kayak gitu. Pokoknya intinya lubang-lubang ini jangan lupa ya, ini baut kan seperti itu.
Oke, terus kemudian ini ya kawan-kawan ya, ini sebentar, ini nggak usah. Oh ini lepas dulu deh. Ini lepas. Jadi ini lebih banyak melepas ini ya, baut-baut ya. Ini ukurannya sama semua nih. Ini terus ini sekalian deh. Jadi pada dasarnya adalah kalau misalnya nih teman-teman mau melepas batangnya ini dilepas semua, itu juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Printer akan tetap berjalan gitu. Maksud saya gini, karena ini tuh cuma buat menopang frame aja sih, begitu ya. Ini kecil banget sih. Ini sama enggak ya? Oh sama. Hah? Oke, ini ya, ini dikumpulin semua ya kawan-kawan ya, jangan sampai hilang. Nah ini oke, kita lanjutkan di sini. Banyak banget nih buatnya. Nanti waktu masang jangan lupa ya. Emang yang menyusun frame-nya segini. Oke, satu lagi di sini. Nanti jangan kaget ya kawan-kawan. Ini nanti langsung kayak copot gitu loh. Nah ini sebentar, ini masih ada yang nyangkut. Di situ ada nggak ya? Oh ini udah. Nih ya kawan-kawan ya, udah lepas semua ya. Oh sorry. Nah pinggirkan aja. Nah seperti ini ya. Nah oke. Jadi kalau misalnya nih kawan-kawan mau ini dicopot semua, itu boleh. Ini nggak apa-apa kok. Loh, ini seperti ini. Justru malah enak nanti perawatannya. Depan itu nggak ada apa namanya, nggak ada penghalang gitu loh kawan-kawan. Nah kalau cuma saya sendiri itu lebih seneng kalau hanya geriginya ini yang dicopot. Caranya seperti ini kawan-kawan. Sebentar, naknya mana ya? Oh ini, nah seperti ini. Nah pakai ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mau lepas ya, yang bagian hitam-hitam ini kalau bisa disimpan aja ya, jangan jangan dibuang. Soalnya sayang kan, kalau mau cari lagi cari di mana gitu, nggak ada gitu spare part kayak gini, kecuali emang buat apa, kecuali dari copotan gitu, kayak begitu sih. Kayaknya sama dulu baru bisa dicopot nggak sih? Apanya tuh? Nyopotnya? Enggak. Oh per ini ya? Enggak, satu-satu kan. Satu-satu. Nah seperti ini. Ini agak susah ya, ini belum pernah dicopot sama sekali soalnya. Nih seperti ini ya. Jadi dicopot, terus nanti juga yang di sini juga. Caranya sama. Yang penting ini sih kawan-kawan. Nih cangkal hampir ke bawah gitu ya. Gitu. Yang bagian dari copot dari sini tadi kan? Lebih Nah, gampang itu. dari situ. Lebih gampang dari sini ya. Malah impresi. Aduh, ada yang patah tuh. Tuh seperti ini kan kawan. Satu lagi nih. Udah copot ya. Seperti ini, tinggal dari depannya ini. Tuh. Pelan-pelan aja sih ya. Pokoknya jangan dipaksa ya. Ini tadi saya paksa ya. Ini ada yang patah satu ya ini. Ini lockingnya ini bagian patahnya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ini susah ya.
Perasaan dulu ya kayak gampang gitu. Oh jadi tekan gitu ya. Oke, baiklah. Oke, gini langsung ditekan juga bisa kan. Nih, seperti ini. Nah ini ya. Oke, bagi ini yang nggak mau dipasang boleh, tapi kalau saya sih tetap saya pasang ya. Jadi pasang kayak tadi ya. Dipinggirkan dulu seperti ini. Geser sana lagi dikit kayaknya. Ini juga ada. Oh ini. Oke. Ini udah masuk. Nah, masalahnya nggak bisa masuk ya. Maksudnya di sini dulu ya masuk. Jangan ditahan. Enggak. Nah ini. Jadi kuncinya itu di locking ini ya kawan-kawan. Ini dimasukin dulu ya. Ini kan begini ya. Nah ini dimasukin dulu. Nah ke sini. Oke masuk. Nah baru yang di sana. Soalnya ini kan yang kena head dulu ya. Nah ini tuh seperti ini. Ini udah langsung ini nih. Apa namanya? Udah selesai ya. Seperti itu ya. Jadi ini tinggal masangin baut aja sih. Tinggal pasang baut. Jangan lupa ya bautnya apa namanya dilengkapin ya, soalnya ini emang kalau saya sih selalu saya pasang ya kayak gitu. Oke, ini saya pasang ujung sama ujung ya biar cepet ya, nanti tinggal ngelengkapin aja. Sorry, oh salah lubang. Seperti ini. Kalau nggak pas itu ini kok kelihatan, soalnya ini ada lock-locknya. Nah seperti ini ya. Ini sudah bisa ya. Pasang aja nggak? Nah terus ini dipasang ya, soalnya ini emang membentuk strukturnya tadi. Nah ini ya. Kalau diperhatikan ya, ini sama ini tuh pasti jadi satu. Terus ini ada baut ya, jangan lupa ya di sini seperti ini. Nah gini ya. Nah cuma di yang bagian sini tinggal ngikutin saja sih, ikutin aja. Nanti kalau pegang barangnya tuh ini langsung bisa kok, jadi nggak usah khawatir. Maksudnya wah ini nanti bakalan susah, enggak sih. Nah, yang penting ini dia tuh kan. Nih terus habis itu tinggal di baut. Waduh gak apa-apa, udah cari yang lain sih. Jatuh. Nanti tinggal diambil. Oke, ini saya baru pasang ujung sama ujung, jadi intinya sih biar tahu ya. Nanti tinggal dilengkapin aja bautnya. Baut-bautnya tinggal dilengkapin. Oke. Nah, ini untuk pelepasan gear ya. Jadi kondisinya adalah ini tuh sudah siap ya buat DTF ya. Jadi sudah tidak ada yang kena gitu loh. Lebih aman lagi ini dicopot sih. Jadi bener-bener kalau nanti ketika ngeprint pad teman-teman itu ngangkat ya, itu nggak kena ini. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya adalah pemasangan untuk apa namanya, cheese ya. Minus ya. Ya kalau nggak dipasang juga, kalau kita sih naruh selangnya kan. Makanya sebenarnya lebih ke kenyamanan ya sebenarnya kan. Jadi emang nyamannya itu beda-beda ya. Kalau saya sih senangnya begini gitu.
emang apa namanya, yang pertama itu nggak mau merubah banget dari aslinya ya. Nah ini ya, ini dilepas dulu ya. Ini dilepas dulu, ini originalnya sih. Nah ini sebentar. Nah ini bagi yang bertanya ya, ini DTF kok ada tinta kuningnya ya. Ini jadi gini, kalau saya pribadi ya, kalau main DTF itu kan memang tidak setiap hari ya kan. Jadi yang naik, yang tengah ini LMLC ini saya isi kuning ya. Kuning dyeing. Kuning tipe tintanya itu dyeing biar awet ya. Jadi tujuannya itu biar ketika nanti apa namanya bahasanya tidak terpakai ya, itu tidak ngaret ya kawan-kawan. Nggak ngendep seperti itu. Oke, nah ini pemasangan. Oke, nah ini ya, kalau saya sendiri ya itu lebih senang seperti ini ya, di bawah seperti ini ya. Nah ini tinggal dipentokin aja sih. Nah di sini kan ya. Nah ini seperti ini ya. Kalau kabelnya masih rapi sih oke aja sih. Nah seperti ini. Nah gini ya. Oke, ini mentoknya di mana? Nah ini mentoknya di sini. Kita pakai solasi biasa sih bisa sih. Oke, seperti ini kan. Jadi ini tidak mengganggu ya. Nah, ini terus kemudian yang di sini juga nanti tinggal dirapikan sendiri ya. Kalau masalah apa namanya yang begini-begini ya. Jadi intinya sih yang saya sampaikan intinya dulu ya. Nah ini ya. Nih ya. Seperti ini ya. Nah ini untuk babungnya bisa di samping ya. Nah ini sebentar lagi mau selesai ya. Udah mau kelar. Jadi yang terakhir adalah di sini. Di sini ada selang pembuangan ya kawan-kawan ya. Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah ini ya. Nah ini dicopot ya. Nah ini dicopot. Jadi ini tuh dari sistem pompa ya kawan-kawan. Nah pompanya tuh di sini. Pokoknya di sini tuh pompa ya. Nah ini untuk selang ini adalah selang pembuangan ya. Nah ini dicopot aja. Nah nanti tinggal kita pasang perpanjangannya. Bikin tank pembuangan baru. Ya. Ini bukan ya. Ini saya pakai selang begini ya. Jadi ini biasanya sih di apa namanya? Di chestnya itu udah ada ya. Nih. Yang di sini ya. Ini sama ya. Yang saya pakai sama. Seperti ini tinggal ditancapin saja. Terus jangan lupa diklaim lagi ya. Oke, nah ini tinggal nanti dimasukin aja ya ke ini. Oke, kita buka semua ya sambil tes ya. Oke, nah ini nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ganjel akan kelihatan nih teman-teman. Ini nggak dilakukan sekali, nggak disolasi. Oh iya, biar rapi ya. Oke. Cuma ngambil wadah buat buangan tinta. Wadah buat buangan tinta. Enggak sih, ini cuma buat apa sih? Oke, gini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya Nggak masukin dimatiin powernya. Enggak, emang ini. Jadi nanti kalau apa namanya kurang bagus atau gimana atau ada yang nyantol itu akan kelihatan ya. Gitu. Seperti ini ya kawan-kawan ya. Tuh kelihatan ya flow-nya untuk ini ya. Tuh. Jadi aman ya kawan-kawan. Lebih enak yang begini sih, jadi langsung oke. Nah ini ya, nah ini punya saya ini ternyata apa namanya tintanya tidak kedetek ya. Oke,
Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau misalnya mau dipasang lagi casingnya silahkan, tapi kalau saya pribadi lebih senang seperti ini. Jadi ini udah siap ya, tinggal setting aja. Nah kalau lebih bagusnya lagi ya, kalau saya sih bagian ini yang bekas apa tadi, roller ya, roller ini dicopot semua ya, copot semua aja ya. Jadi biar bener-bener plong, nanti bisa ngolong gitu. Jadi kalau dilihat dari depan ya, dilihat dari depan ini masih kayak nggak enak gitu loh, apa namanya, kalau buat perawatan gitu ya, kayak gitu. Mau bersihkan head dari depan itu juga susah. Nah ini nanti dicopot ya, kalau bisa sih seperti itu. Jadi kondisinya begini dulu. Nah nanti kalau ada sesuatu yang mau saya update, nanti saya bikin video lagi ya. Jadi ini adalah video simple DTF ya teman-teman. Kayak gitu. Terima kasih sudah menyimak. Saran dan komentarnya disertakan ya saran dan kritik disertakan di komentar ya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai printer original ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.